Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Shalom Bapak Ibu, adik-adik serta anak-anakku yang terkasih dalam Kristus. Kita bertemu kembali dalam rangka majelis menyapa dari GKJ Karangasem. Dan apa kabar bagi Bapak Ibu, adik-adik serta anak-anakku yang kekasih? Saya selalu kami berharap semoga Bapak Ibu, adik-adik serta saudara-saudara sekalian dalam keadaan sehat, walaupun di dalam suasana pandemi seperti ini. Kiranya Tuhan terus melindungi, memberkati, serta memberikan damai sejahtera. Bapak Ibu, adik-adik serta anak-anak kekasih, majelis menyapa pada pagi hari ini akan terambil dari Amsal 14 ayat 29. Amsal 14 ayatnya yang ke-29. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, perkenankanlah kami majelis GKJ Karangasem beserta umat-Mu sujud di hadirat-Mu. Kalau pagi hari ini kami akan mendengar sabda kebenaran-Mu dari Amsal 14 ayat 29. Kiranya Engkau menurunkan Roh Kudus-Mu, memberikan terang kepada hati kami masing-masing, sehingga firman-Mu menjadi berkat bagi kehidupan kami dan menjadi pelita di dalam jalan kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami telah siap mendengarkan. Amin. Amsal 14 ayat 29 berbunyi, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa yang cepat marah membesarkan kebodohannya. Sekali lagi, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Bapak Ibu, adik-adik serta anak-anak yang kekasih, adapun tema firman pada pagi hari ini yaitu berbunyi, orang sabar besar pengertiannya. Orang sabar besar pengertiannya. Kita sering mendengar ungkapan bahwa seorang itu berpikiran dangkal atau orang itu berpikiran cetek. Orang yang berpikiran dangkal atau cetek itu selalu menciptakan masalah dalam berkehidupan bermasyarakat. Jadi orang yang pikirannya itu dangkal atau cetek itu sering menimbulkan atau menciptakan suatu masalah di dalam kehidupannya, baik di dalam masyarakat, baik bertetangga maupun berteman atau dalam organisasi dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu kasih, marilah kita melihat dari firman Tuhan, bagaimana firman Tuhan menghadapi ini. Yang pertama, sabar membuat seseorang bertindak hati-hati. Jadi suatu kesabaran itu, orang itu mempunyai sabar, berarti dia seseorang yang suka bertindak hati-hati, tidak gegabah, tidak asal bunyi, tidak asal bertindak. Jadi seseorang yang sabar selalu bertindak secara rasional. Dia bekerja, bertindak, berbicara
bertingkah laku itu selalu berdasarkan pikiran yang jernih. Dan biasanya itu penuh dengan tanggung jawab. Jadi apa yang mereka kerjakan, apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan, biasanya itu dipikir terlebih dahulu masa. Dan kalau sudah terjadi, dia bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Itu orang yang sabar. Juga ia sering atau suka menghindari segala jeratan-jeratan yang ia sadar. Jadi orang yang sabar itu tidak gampang kena jerat, kena suatu pancingan-pancingan dari orang lain atau dari sesamanya, lawan bicaranya atau temannya dan sebagainya. Dia selalu bisa menghindari itu. Kalau ada suatu hal yang sekiranya itu tidak membuat baik, dia tidak akan membicarakan pada orang lain. Dia simpan sendiri, dia tahan sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, sabar mempertajam pikiran seseorang. Jadi kesabaran itu, orang itu menjadi tajam pikirannya. Dia apa yang harus diucapkan dan dikerjakan itu dia betul-betul berpikir dulu, tidak sembarangan, sehingga dia punya pikiran yang tajam. Pikiran orang yang sabar pasti dia mempunyai rasa takut kepada Allah. Jadi orang yang sabar itu mesti punya rasa takut kepada Allah. Apa yang harus dia perbuat, dia sesuaikan. Benar tidak ini sesuai dengan firman Tuhan? Melanggar tidak? Dan sebagainya. Jadi takut akan Allah membuat seseorang menjauhi kejahatan. Jadi orang yang takut akan Allah itu biasanya menjauhi dari kejahatan, karena dia takut nantinya harus bertanggung jawab di hadapan Allah. Dia menjauhi kejahatan-kejahatan itu. Dan biasanya orang yang hidup sabar itu semuanya itu diterapkan pada dirinya sendiri. Kalau bahasa Jawa ya teposliro. Kalau saya beginikan orang itu, kira-kira bagaimana kalau diri saya yang mendapat itu? Jadi dia bisa teposliro, bisa menerapkan kepada orang lain, pada dirinya, sehingga rasa takut kepada Allah itu sangat besar. Yang ketiga, bagaimana caranya sabar diwujudkan? Bagaimana caranya kita bisa mewujudkan kesabaran itu? Yaitu tidak melawan atau membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau ada orang yang berbuat jahat terhadap dirinya, dia tidak langsung membalasnya, tetapi dia pikir dulu baik-baik. Dan andai kata pun dia itu memberikan suatu tanggapan, itu selalu dengan kasih. Dia tidak pernah meninggalkan rasa kasih. Dia hanya membenarkan orang itu ke jalan yang benar, meluruskan jalan orang itu apabila dia salah. Tapi tidak langsung dilawan dengan cacian, makian, dengan kebencian, dengan dendam, bahkan tidak mau sapa lagi terhadap orang itu. Tetapi penuh dengan kasih sayang, dia sadarkan orang itu supaya dia itu kembali ke jalan yang benar. Itu orang yang bagaimana caranya? Dengan tetap mengasihi orang itu, berarti dia menyelamatkan orang itu. Nah, upah dari kesabaran itu apa? Upah dari kesabaran yang pertama, mendatangkan kedamaian. Orang yang sabar itu biasanya hidupnya damai, karena dia tidak punya musuh. Dia tidak pernah membenci orang, juga dia selalu mengasihi orang lain,
hatinya tidak panas-panasan, hingga hidupnya tuh dengan suatu kedamaian dengan siapapun, sehingga ada sukacita di dalam kehidupannya itu. Lah, upah dari kesabaran itu apa? Memperpanjang umur. Seperti dalam Amsal 10 ayat 27 dikatakan, orang takut akan Allah itu akan panjang umurnya. Nah, dengan demikian, marilah Bapak Ibu, adik-adik, anak-anak yang kekasih, marilah kita memiliki rasa sabar itu. Kita berusaha menekan apa yang masuk, yang menyentuh hati kita, menyakiti kita, membuat kita emosi. Mari kita tampung dengan penuh sukacita, dan kita tetap mendoakan orang itu, sehingga damai sejahtera berada di dalam hati kita, sehingga umur panjang ada di dalam kita. Kiranya sapaan Ragi Roti masih setia kita sampai. Kalau ku